Assalamualaikum wahai dunia. Halo. Aku hamba Allah. Saya mau mengasihi kebenaran tentang siapa yang salah atau benar di sini. Pada tahun 1928 Palestina membantu Israel setelah diusir oleh Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Palestina memberikan tempat untuk mereka menumpang. Dan kemudian tahun 1948 Israel mencuri tanah Palestina. Dan terjadi perang 6 hari dengan Arab. Dan orang-orang di seluruh dunia harus mengetahui kebenaran yang ditutupi oleh Bani Israel. Dahulu Nabi Musa pernah mengatakan kepada Bani Israel tentang tanah yang dijanjikan tapi batal, karena ulah kaum mereka sendiri di dalam Al-Quran. Ayat 20 dalam surat Al-Maidah, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain." 21. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang merugi. 22. Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam, kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." 23. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman. 24. Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapan pun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya? Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." 25. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku, sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." 26. Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." 27. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima, dan dari yang lain Kabil tidak diterima. Dia Kabil berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." 28. Sungguh, jika engkau Kabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. 29. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuh kuda, dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang syalim. 30. Maka nafsu Kabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.
31. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya. Kabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya? Kabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. 32. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul, kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. 33. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat keediam Anyakya. Demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. 34. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.